Nggak masuk ini logikanya. Ahmad Riza pasti awalnya Cak Lontong enteng dong buat Bang Ariza. Ini persis seperti Cak Lontong juga lagi mikir itu ya, kenapa Cak Lontong ya. Kalau namanya ketua pasti punya anggota, ya kan? Ada Jadi yang ketua tugas anggotanya. ada Jadi- enggak. Ada kembali di interupsi pemirsa, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, kenapa Cak Lontong? Kenapa enggak? Ya kan pada prinsipnya. Apa mau sama dengan Anies? Kan tadi Cak Lontong bilang ingin membuat Jakarta warganya bahagia. Apa sama kayak Anies dulu maju kotanya bahagia warganya, ingin menggait pemilihnya Anies mungkin? Itu pasti, itu kan, tapi pertanyaan pertama dulu yang harus kita jawab. Oke. Ya kan? Pertanyaannya kenapa Cak Lontong? Tapi tadi saya sudah sampaikan memang sesuai dengan apa yang kata Cak Lontong, membuat warga bahagia. Sesuai dengan tema kampanye kita, tema kampanye yang merangkul. Kampanye yang tidak ingin ada polarisasi. Kita punya pengalaman di Jakarta buruk 2017, begitu polarisasinya begitu kuat, banyak penolakan-penolakan antar cagupnya, di antara warga juga bahkan clash bukan hanya verbal tapi juga fisik, dan Yes. ini sangat harus dihindari. Yang kedua, ada juga pileg dan pilpres yang pertarungannya begitu sengit. Jadi menurunkan tensi ini penting di Jakarta. Makanya kita menurunkan tensi dengan menjadikan Cak Lontong sebagai ketua tim ses. Nah, kenapa Cak Lontong? Satu, beliau adalah komedian yang cerdas. Ya, sebagai komedian, substansi-substansi yang disampaikan itu bukan hal yang remeh-temeh, ya, tapi juga dalam, banyak kritik-kritik sosial di situ. Artinya beliau adalah komedian yang berpikir. Nah, yang kedua, dia juga punya background akademis yang cukup baik, ya kan, lulus dari salah satu sekolah terbaik di bidang teknik tentunya, dan beliau orang senior di dunia seniman dan budayawan, tentunya dianggap sebagai punya leadership lah di situ. Nah, ini yang kita ingin kedepankan, dan sebagai simbol bahwa betul-betul Mas Pram dan Bang Dul akan menjalankan kampanye ini dengan damai, merangkul, dan itu tadi yang dikalahkan bukanlah paslon yang lain, tapi juga masalah-masalah warga yang kita akan kalahkan, dan kita akan menangkan hati warga Jakarta. Oke. Tetapi, nah ini kan Pertanyaan saya yang pertanyaannya kedua. mungkin manajerial skill. Yes. Managerial skill kan tentunya Mengorkestrasi menjadi ketua tim ses koalisi. itu kan bukan berarti nggak punya anggota. Kalau namanya ketua pasti punya anggota, ya kan? Ada Jadi yang ketua tugas anggotanya. hariannya, ada enggak itu banyak dong. Masa ketua tim sesnya seperti Cak Lontong kalau nggak salah di wawancara itu bilang, kan yang bertarung bukan saya. Kalau menang juga bukan saya yang jadi pimpinan DKI. Artinya apa? Kita bertarung bersama-sama. Kita berkontestasi bersama-sama. Di bawah ini banyak jajaran-jajaran yang juga punya kemampuan-kemampuan Berarti nanti yang yang berbeda. bertugas Dan membumikan saling visi misi itu bukan melengkapi. Cak Lontong yang akan Oh, Cak ngomong. Lontong justru gini. Kenapa Cak Lontong dan juga ada Tina Tun misalnya. Ada Once misalnya. Walaupun mereka juga kader PDI Perjuangan dan juga anggota Dewan Terpilih ya. Kenapa sih? Kita harus jujur, untuk masyarakat mau mendengar, kadang-kadang mereka harus melihat wajah yang familiar. Oke. Iya kan? Nah, wajah yang familiar itu tampil, nah ketika dia bicara baru didengar. Nah, yang dibicarakan nanti tentunya akan visi misi dan gagasan. Tapi kalau kita fokusnya ke bicara bercandanya. penggalangan ya bukan tugasnya Cak Lontong, bukan juga tugasnya Ciko Hakim, tugas saya sebagai juru bicara, kan gitu. Kita punya bidang-bidang loh di tim ses, kalau kamu nggak tahu mungkin ya. Jadi ada banyak bidangnya, dan bidang-bidang itu tentunya diisi bukan oleh Cak Lontong semua kan. Ketua Cak Lontong, sekretaris Cak Lontong, bendahara Cak Lontong, ya nggak begitulah. Ini Ya Bang kan? Egy kayaknya udah gatel banget. Jadi banyak. Jadi gini, nggak bisa. Kenapa pertanyaannya gini? Saya ingin bertanya, apakah segitu rendahnya kita menganggap seorang komedian? Apakah segitu rendahnya Enggak, kita enggak. menganggap seorang seniman? No. Apabila tiba-tiba jurnalis yang menjadi ketua tim ses, apakah akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kan ini pertanyaannya. Nah, saya rasa we have to go beyond that. Kita harus pergi melangkah lebih jauh lagi, dan kita harus tahu sosok Cak Lontong dan sosok-sosok teman-teman di bawah yang tentunya itu tadi saya katakan, kan dia bukan ketua, sekretaris, bendahara, bidang penggalangan dan juga juru bicara. Jadi manajerial bukan tugasnya Cak Lontong. Salah satunya tentu tetap dia, approval harus dari dia. Apapun yang dilakukan oleh kita harus approve by the leader, dan leadernya adalah Cak Lontong. Bang Egy. Ya, saya punya pengalaman banyak lah pasti dengan Cak Lontong. Kita dulu yang ngajaknya bersama dengan Dodi Jufrianto waktu ada dulu acara TV Lawas lah, Republik Mimpi. Lalu Cak Lontong mulai terkenal di seluruh Indonesia. Dan saya sampai saat ini persis seperti Cak Lontong juga lagi mikir itu ya, kenapa Cak Lontong yang kan dia selalu bilang mikir gitu ya. Kenapa Cak Lontong yang jadi sebagai ketua tim ses? Barangkali 3 hal. Satu, untuk lebih mendekati warga tadi. Karena apapun alasannya, saya rasa ada kelompok warga yang bisa didekati justru oleh komedian seperti Cak Lontong. Cerdas buat kalangan atas, tapi kalangan bawah juga yang sama-sama
menengah dan bawah menyenanginya. Tapi yang kedua kemudian muncul pertanyaan yang sama, tidak hanya kepada komedian ya, kepada siapapun dengan posisi Anda seperti itu, manajerialnya bagaimana? Nah, barangkali yang bisa menjawab itu nanti adalah gini Pak, Cak Lontong sendiri, yaitu ketika dia tidak hanya menjawab soal membahagiakan warganya ya, nanti kan akan ada pertanyaan-pertanyaan lain, apalagi kalau sudah mulai secara, ini kan baru Car Free Day aja. Ya. Ada yang nggak sekedar foto-foto tapi belanja masalah, ada yang sebetulnya foto-foto tapi sambil belanja masalah misalnya. Nah di situ aja sudah ada menimbulkan katakanlah semacam beradunya kata-kata. Nah nanti saya itu ingin melihat Cak Lontong itu mengatasi beradunya kata-kata itu dengan cerdas, tapi pada saat yang sama mulai menunjukkan juga bagian-bagian dari manajerial tadi. Misalnya ada masalah, maka membangun perumahan di mana misalnya gitu ya. Nah kan itu menjadi menarik loh. Enggak, sebenarnya gini, sorry ya. Cak Lontong. Ini saya jadi berpikir, apakah Cak Lontong menjadi calon gubernur? Ini Oh, kan saya enggak. kan pingin melihat Cak Lontong, managerial skill Enggak, Cak Lontong. dia akan Pengen menyampaikan. melihat jawaban-jawaban Cak Lontong, kan bukan Cak Lontong yang mau kita pilih. Iya, tapi kan dia agak bahaya loh kalau Cak Lontong tidak menyampaikan. Oh ya dia bisa Apa? akan Loh. menyampaikan itu, tapi Iya. kan itu jangan menjadi fokus ya. Saya rasa itu suatu hal yang aneh kalau itu menjadi fokus. Apakah kita akan bertanya hal yang sama Nanti pada Riza konvers harian Patria atau misalnya? konvers mingguan Iya akan kan? Cak Lontong yang Apa? berbicara. Gimana? Konvers mingguan atau konvers harian Saya soal juru tim ses. bicara. Kan ada juru bicara. Tapi kalau Cak Lontong ada tidak juru menyampaikan. bicara, ada ketua, ada Cak Lontong sudah berapa kali juga tampil di televisi. Iya. kok, Kalau ya kan? Cak Lontong tidak menyampaikan hal-hal yang lebih besar daripada bahagia warganya, ya kita kurang bahagia. Karena kan artinya pada posisi sebagai ketua tim sukses, tetap akan ada kata-kata kunci yang akhirnya merupakan perpaduan atau dialog dengan, loh kalau dia terpisah masing-masing sendiri-sendiri atau kita tidak perlu. Kenapa kita jadi fokusnya ke Cak Lontong? Enggak. Dia sebagai ketua tim ses, bahkan kalau perlu dia nggak tampil sama sekali. Ini bahkan dia double kerjanya loh. Oke. Dia akan tampil dan dia sudah mulai sering tampil Ya. dan dia juga akan tetap memutuskan apa-apa yang krusial di tim Ini yang kita, dipilih adalah orang yang memang di bawah spotlight, Iya. ya kan? Jadi dia sudah ada di situ, harapan publik terhadap dia lebih tinggi Oke, ketimbang orang yang saya ke Mas Rian. Harapannya Cak Lontong. bukan Mas Rian, nggak masuk. Nggak masuk ini logikanya. Ahmad Riza pasti awalnya Cak Lontong enteng dong buat Bang Ariza. Oh nggak boleh dong. Kita harus menghargai. Tapi benar abang saya bilang apapun profesi kita harus hormati dan respect. Managerial skill kalaupun ada yang meragukan biarlah nanti waktu yang buktikan. Ya. Bang Ciko udah tadi saya setuju sih. Kita harus kasih kesempatan lah untuk Cak Lontong untuk buktikan gitu. Dia bisa teritorinya, mengatur jubirnya. Menurut saya itu skill yang jujur nggak ada sekolahnya. Nah jadi kita punya harapan lah ke Cak Lontong. Supaya apa? Ini akhirnya tarung gagasan. Oke. Cak Lontong kan cerdas. Pasti dia ngerti ini kira-kira angle-angle-nya apa nih buat Pak campaign. Ciko juga cerdas kok. Jelas bu. Ibu juga cerdas. Ibu apalagi? Ibu yang dokter, kita ada yang dokter di sini. Iya. Jadi itu menurut saya siapapun dia itu ini saatnya tarung gagasan, tarung ide. Dan itu yang menjadi menarik karena warga mungkin tanda kutip tadi Pak Effendi udah bilang warga ini lagi apa istilahnya tadi? Menyebalkan. Menyebalkan. Atau mencari-cari. Mencari-cari. Nah sekarang kita kembalikan ya yuk kita duduk lagi. Jakarta banyak masalah, banyak PR, kemiskinan, lapangan pekerjaan, perumahan, macet, banjir. Yuk gagasannya apa nih dari yang independen, dari yang Pak Pram, Pak Ridwan Kamil gitu. Yuk kita bahas di sini. Oke, kita bahas yang nggak ada tim sesnya. Ibu gimana cara mengenalkan Dharma Pongreken dan Kun Wardana ini ke warga? Oh mereka turun langsung loh dan Turun langsung. kami punya juga relawan-relawan mereka kita sebar ke beberapa wilayah dan kita kan sudah punya kantong-kantong sebetulnya untuk kesehatan itu sebelumnya. Hanya Dan kesehatan ingat saja, loh Bu? kita sudah mengumpulkan KTP 677.000 yang sebetulnya kita sudah 1 juta. Untuk menjadi calon independen kita harus mengumpulkan KTP itu. Dan itu dari relawan-relawan semua, bukan dari kita. Oke, saya ke Bang Egi terakhir. Ya. Jadi bukan berarti senyap itu bukan berarti tidak ada gerakan. Ya. Tapi kita Pada waktunya akan terlihat ramai. Gimana? Oke, Senyap itu bukan berarti tidak ada Iya. gerakan. Bang Egi, kalau misalnya nanti sudah visi misi adu, udah debat segala macam, itu warga Jakarta akan berhenti sebel atau? Oh enggak, itu kita lihat lagi pada waktunya. Tapi tadi masih belum selesai Mas Ciko. Manajerial, Kita nonton nih. ya, manajerial itu sama dengan memutuskan untuk tampil atau tidak tampil dan pada waktu apa gitu. Iya. Jadi artinya ada ketika calonnya yang harus tampil maju, tapi pada saat-saat tertentu memang dia diharapkan bersinar juga. Jadi manajerial sama dengan juga memutuskan kapan tampil atau tidak sama sekali. Gitu. Nah, balik
ke soal warga Jakarta, saya rasa kita mengamati semua gitu ya. Jadi seperti sekarang semua sedang berbicara tentang, katakanlah, saya bukan anggota terdaftar Jackmania, tapi Jackmania itu ada yang terdaftar dan tidak terdaftar, ketuanya Diki dulu Ferry. Yang saya maksudkan adalah ini angka yang besar untuk dipertimbangkan misalnya ya. Di seluruh Indonesia 3,9. Mungkin di Jakarta antara 2,5 sampai 3 juta, besar sekali loh. Buat jumlah pemilih berapa persen dari 8 juta. Yang mau saya katakan adalah ada sisi Jackmania yang kebetulan Anda tadi sudah mulai. Ada soal sejarah panjang dengan Boboto atau Viking gitu. Nah pada bagian lain tentu ada juga warga biasa seperti mahasiswa ini yang ibu, kan mereka juga ingin misalnya ada terobosan baru ya. Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak harus pinjol? Kan menarik loh ya. Di Jakarta sampai kena pinjol dengan segala kemajuan teknologi dan lain-lain. Ada nggak yang menjamin seperti itu? Ditambah dengan... Jadi harus konkret ya Bang ya? Iya, saya rasa Jakarta ini ada dua sisi. Pemilih rasional tadi yang mau mendengar program-program jelas. Dan ada juga sepak bola itu di sana-sini emosional. Sepak bola itu post-truth. Percaya kan? Percaya. Orang tuh bisa sedih kalau Liverpool kalah misalnya. Sedihnya 3-4 hari gitu. Termasuk kalau Persija kalah tanpa alasan misalnya. Karena memang sudah... bindingnya itu lebih dalam dan tidak bisa dijelaskan secara betul-betul matematika. Oke, jika tadi Bang Effendi Ghazali mengatakan saat ini warga Jakarta masih sebel dengan Pilkada Jakarta, bagaimana waktu kampanye bisa merubah from hate to love ke Pilkada dan akhirnya tidak golput dan memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tepat, kita nantikan nanti pada saat pencoblosan. Terima kasih para narasumber telah bergabung dengan kami. Udah selesai ya. Dan pemirsa, kami akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.